Killing of character. Apa tujuannya? Untuk menjauhkan manusia daripada beriman. Nabi dituduh gila. Maksudnya apa? Tuduhan orang kepada Rasulullah sebagai orang gila. Apa sebabnya? Kalau orang gila, siapa akan dengar cakapnya? Jadi dibunuh karakternya dulu. Ini gila. Oh, satu lagi mengatakan, bukan, dia bomoh. Kalau bomoh datang daripada jin. Oh, bukan, dia adalah sihir. Oh, bukan, dia ini adalah penyair. Walhasil menghantam kepribadian Nabi agar supaya tak ada orang percaya kalau dia adalah utusannya Allah. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, tuhmahan orang-orang yang tak beriman kepada Nabi, tuhmahnya bercanggah satu dengan yang lain. Ingin membuktikan kalau mereka pun tak konsisten dalam menuduh kepada Rasulullah. Jadi Nabi ini sebenarnya apa? Penyair, penyihir, bomoh, atau gila, atau apa? Kamu sendiri tak sepakat. Menunjukkan tuduhan mereka tidak berasas. Idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Kalau kami menggantikan ayat dengan ayat yang lain, berbicara tentang an-nasakh, tentang nasakh, penghapusan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita dalam Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sistem dalam penurunan Al-Quran. Ada kalanya hukum itu boleh berlaku di satu masa, lalu kemudian hukum itu dihapus di masa yang lain. Dalam Quranul Karim, ketika Allah ingin mengharamkan khamar, itu ada berperingkat. Yang pertama, Allah beritahu, la taqrabus salata wa antum sukara. Kamu jangan dekat salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Yakni ayat ini berbicara larangan salat dalam keadaan mabuk. Maka dengan demikian difahami, kalau mabuk bukan waktu salat, maka boleh saja. Berarti dalam hal ini mereka bermabuk ketika waktu salatnya dapat dielakkan, yakni waktu selepas subuh dan selepas isya. Karena daripada zuhur sampai isya waktunya berdekatan. Sementara masa mabuknya kalau panjang, maka akan tertinggal salat ataupun salat dalam keadaan mabuk dan tidak sadar. Jadi ayat ini berbicara tentang larangan untuk mabuk ketika sembahyang. Difahami, kalau tidak sembahyang boleh mabuk. Yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan juga judi. Katanya pada keduanya itu ada dosa dan ada manfaat. Manfaatnya orang jual khamar dapat duit. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah berfirman pada ayat ini pemberitahuan, ini khamar bahaya, tapi belum dikatakan jangan minum. Sampai turunlah ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar ini adalah kerja syaitan, maka jauhilah. Jadi ada berapa ayat yang berbicara tentang khamar? Ada 3 ayat. Yang pertama, larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Artinya mabuk ketika tidak salat, masih minum khamar. Berarti waktu itu orang masih minum khamar. Yang kedua, diberitahukan khamar ini bahayanya besar. Di sini mula orang kurang minum tapi masih minum. Ketika perintah fajtanibu, tinggalkan, ini sudah hukumnya haram, barulah di sini haram minum khamar. Berarti ayat yang mengatakan jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk, artinya boleh mabuk ketika di luar salat, sudah tidak lagi dipakai. Ayatnya ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku, karena yang terakhir adalah pengharaman khamar itu sendiri. Jadi ada hukum yang dimansuh, yang dihapus mengikut keadaan yang sesuai. Khamar waktu itu, orang minum khamar itu macam minum air mineral, tak boleh lepas daripada khamar, dah sebati dengan khamar. Untuk mengharamkannya
proses. Maka dibatasi satu masa sampai pada akhirnya mereka ready untuk tinggalkan khamar, barulah khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, kami tidaklah menghapus satu ayat dengan ayat yang lain, melainkan ada hikmah pada penghapusan itu. Namun sebahagian orang menuduh, tengok Muhammad tak konsisten. Hari ini cakap ini, esok nanti apa dicakap dimansuh, dihapus. Kalau betul dia seorang yang konsisten, dia tak akan hapus apa yang dia cakap sebelumnya. Maka dia adalah pendusta. Katanya begitu. Innama anta muftar. Ini kamu adalah penipu atau kamu adalah pendusta. Jawab, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, beritahu kepada mereka, bal aktsaruhum la ya'lamun, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakan kepada mereka, kalau engkau ini hanya menerima wahyu daripada Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam, kenapa tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang turunkan Quran itu kan Allah, bukan Jibril. Ya, karena untuk mengangkat darjat Jibril sebagai petugas yang ditugaskan oleh Allah membawa Al-Quranul Karim. Nazzalahu Ruhul Qudus, merujuk kepada yang membawa Al-Quran sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah adalah Ruhul Qudus. Maka Allah Subhanahu wa taala menisbahkan ayat itu kepada Jibril sebagai pembawa, bukan sebagai yang menurunkan. Yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk memberikan kekuatan kepada hati orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah atau muslim, yakni berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian turunnya Al-Qur'anul Karim, adanya nasikh dan mansukh adalah menjadi ujian kepada orang-orang untuk percaya, bagi orang-orang yang diberi ketetapan dalam hatinya, dan menyebabkan kepada mereka yang tidak kuat imannya atau musyrik atau mereka orang kafir mencari hilah atau mencari ruang untuk mentuhmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya manusia yang lain enggan untuk mengikuti Rasulullah. Killing of character. Dahulu pun orang ketika ingin menjauhkan manusia daripada Rasulullah, yang dituduh itu Rasulnya, yang dituduh firmannya. Ini firman, kata-kata yang dibawa oleh Muhammad adalah daripada syaitan. Ini kata-kata yang dibawa oleh Muhammad adalah daripada orang Kristen. Ini yang dibawa oleh Muhammad adalah daripada jin. Ini adalah dongeng. Itu yang dihentam firmannya. Ada kalanya yang dihentam orangnya. Kadang-kadang kedua-duanya. Apa tujuannya? Untuk menjauhkan manusia daripada beriman. Nabi dituduh gila. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menafikan, "Ma sahibukum bimajnun." Sahabat kamu itu tidak gila. Maksudnya tuduhan orang kepada Rasulullah sebagai orang gila. Apa sebabnya? Kalau orang gila siapa akan dengar cakapnya? Jadi dibunuh karakternya dulu. Ini gila. Oh, satu lagi mengatakan, bukan, dia bomoh. Kalau bomoh datang daripada jin. Oh, bukan, dia adalah sihir. Oh, bukan, dia ini adalah penyair. Falhasil menghantam kepribadian Nabi agar supaya tak ada orang percaya kalau dia adalah utusannya Allah. Kalau orang percaya dia sebagai utusan Allah, semua akan ikut. Karena siapa yang tak ada nilai kepercayaan kepada ketuhanan, semua orang percaya adanya Tuhan. Tapi ketika dikelirukan kalau ini adalah bukan utusan Tuhan dengan macam-macam tuhmahan tadi, tujuannya adalah killing of character, membunuh karakter kepribadian Nabi untuk tidak diikuti oleh masyarakat. Oleh hal dikatakan ini adalah pendusta. Pada ayat yang berikutnya ini adalah walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Ini bukan wahyu dia dapat daripada Allah, ini manusia ajar kepada dia. Nabi ada duduk dengan seorang Kristen, ada mengatakan namanya Jabir, ada pula mengatakan namanya Bal'am. Falhasil berdakwah kepada orang Kristen.
Tengok dia duduk dengan orang Kristen, ilmu yang ini kata-kata yang dia ucap tuh daripada Kristen tuh, daripada agama dia tuh. Innama yu'allimuhu bashar. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, tuhmahan orang-orang yang tak beriman kepada Nabi, tuhmahnya bercanggah satu dengan yang lain. Ingin membuktikan kalau mereka pun tak konsisten dalam menuduh kepada Rasulullah. Jadi Nabi ini sebenarnya apa? Penyair, penyihir, bomoh, atau gila, atau apa? Kamu sendiri tak sepakat. Faham dong? Menunjukkan tuduhan mereka tidak berasas. Nah, alladzi yulhidunahu ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabi. Ini Quran bahasa Arab. Itu orang yang Nabi duduk, ada orang ajam, macam mana dia boleh mengajarkan kepada Nabi wahyu dalam bahasa Arab yang indah, sementara orang itu bahasanya bukan bahasa Arab. Pun tuduhan pun menjadi senjata makan tuan. Tapi mereka tak mau percaya. Yang penting lempar saja dulu untuk menuduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim, innama yaftari al-kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang berdusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Walihada ketika dikatakan, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang mukmin itu boleh tergelincir melakukan zina? Katanya ada kalanya tergelincir. Ada kalanya, adakah orang mukmin akan tergelincir minum khamar? Katanya kadang-kadang orang mukmin akan tergelincir melakukan minum khamar. Adakah orang mukmin itu berdusta? Katanya tidak, orang mukmin tidak berdusta. Yakni diletakkan kalimat dusta itu mustahil bagi orang yang beriman, karena ciri khas kepada orang yang beriman yang paling kuat adalah jujur. Karena kejujurannya kepada Allah menyebabkan jujurnya kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Yang berdusta itu yang tidak beriman kepada ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka adalah orang yang pendusta. Ini ayat yang paling jelas menunjukkan betapa kejinya dusta. Bukan bermakna orang berdusta jadi kafir ya, tapi ingin memberitahukan betapa kejinya dusta, sehingga disifatkan pada ayat ini yang berdusta adalah orang yang tidak beriman. Walihada kita berpegang, atau orang-orang beriman diperintahkan berpegang kepada kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ila al jannah wa la yazalu ar-rajulu yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah kamu bersikap jujur, karena kejujuran membawa kamu kepada kebajikan, kebajikan membawa kamu ke syurga. Seseorang itu bila melazimkan diri jujur, maka dia akan dicatat sebagai seorang siddiq, seorang yang jujur. Hati-hati kamu daripada dusta, karena dusta itu membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa kamu ke neraka. Dan seseorang itu kalau membiasakan diri berdusta, maka dia dicatat sebagai pendusta. Expert dalam berdusta, tak perlu pikir. Dia putar balik lidah tuh. Apa sebabnya? Sudah mahir. Apa sebab? Dia latih untuk berdusta. Semoga Allah lindungi kita daripada dusta, dan Allah bimbing kita untuk sentiasa jujur. Amin Allahumma.